Wanita itu ketakutan dan berlindung di dalam hutan. Ada seorang pembunuh psikopat mengikuti di belakangnya. Dia berkeliaran di daerah terpencil ini untuk waktu yang lama. Dia benar-benar menemukan sebuah peternakan terpencil. Wanita itu mengetuk pintu. Sebuah pasangan tua memandangnya dengan curiga. Tapi ketika mereka melihat keadaannya yang penuh darah, pasangan tua itu masih tergerak hatinya. Sementara itu, pria di sisi lain dengan keahlian pelacakan yang hebat, dengan cepat menemukan tempat persembunyian wanita itu. Namun ketika dia masuk ke dalam kamar dengan senjata di tangan, dia tidak menemukan jejak wanita tersebut dimanapun. Namun, sang kakek sudah tergeletak di genangan darah tanpa diketahui kapan. Namun ketika pria itu bersiap-siap untuk pergi, daging beku yang berserakan di kandang ayam menarik perhatiannya. Pria itu kembali ke dalam kamar. "Kau di sini, si kucing kecil?" Waktu kembali ke malam sebelumnya. Wanita kesepian bersiap-siap di motel untuk memulai petualangan malam itu. Dia menyukai sensasi yang spesial. Tetapi pria seolah-olah benar-benar sadis. Tidak peduli dengan rintihan wanita sama sekali. Tetapi setelah dianiaya, wanita malah tersenyum puas. Namun yang tidak diketahui pria, peran keduanya akan segera berbalik. Ternyata wanita adalah pecandu. Meskipun pria agak enggan, tetapi pria yang tergila-gila akhirnya menerima. Tetapi setelah pertarungan selesai, wanita malah mendorong pria itu. Seolah-olah yang ada di depannya hanya sampah yang sudah digunakan. Pria merasa telah dihina, lalu bersiap-siap untuk pergi dari sana. Namun wanita malah membawa tas ke kamar mandi. Kemudian mengeluarkan pisau lipat dan tongkat listrik. Kemudian keluar dari pintu kamar. Pria tergeletak di luar pintu dengan mulut berbusa. Wanita menariknya kembali ke dalam ruangan. Ternyata obat yang ia konsumsi semalam bukanlah barang terlarang. Ini adalah jenis obat penenang yang bekerja lambat. Kemudian, wanita itu mengeluarkan pisau. Barulah dia mulai menikmati makan malam hari ini. 2,5 menit kemudian, wanita itu pergi ke kamar mandi. Dia membuka dompet pria itu. Barulah dia menyadari bahwa pria itu seorang polisi. Untuk menghilangkan ancaman, wanita itu bersiap untuk menyerang. Tapi kemudian, wanita itu panik dan melarikan diri keluar. Tetangga sebelah masih mengira dia yang menjadi korban. Wanita itu lari ke meja depan. Dia berencana membuka pintu belakang untuk pergi. Manajer melihat keadaan wanita itu. Tanpa ragu, dia memerintahkan bawahannya untuk membawa kunci. Tapi kemudian dia berkata, "Sekarang pergi dan lapor polisi. Saya tidak ingin terlibat dalam ini. Kamu sudah terjebak di dalamnya." Di bawah ancaman pisau, karyawan toko memberikan kunci mobil kepadanya. Namun segera, pria itu mengejarnya. Sebagai seorang polisi, dia mendekati bagian atas mobil. Satu tembakan mengenai mobil wanita dengan tepat. Mobil yang kehilangan kendali terbalik di tepi jalan. Mobil yang kehilangan kendali di sini. Wanita itu segera lari masuk ke dalam hutan. Kemudian, kejadian yang dimulai tadi pun terjadi. Pasangan suami istri dengan baik hati menerima dia. Melihat orang makan dengan rakus. Orang tua yang tidak tega membiarkan istri pergi mengambil beberapa tablet obat pereda nyeri. Tetapi dia masih merasa bahwa melapor ke polisi lebih aman. Tidak lama kemudian, pasangan tua yang menemukan obat pereda nyeri datang ke lantai bawah. Tapi pemandangan